Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3421-3420 menerobos. Menyerang. Semua murid, serang segera. Hancurkan pertahanan mereka. Raungan keras terdengar di depan aula utama perlombaan petir, diikuti oleh serangkaian serangan mengerikan yang terjadi di langit. Pertahanan. Di dalam pertahanan, semua murid yang kuat dari ras petir menyalurkan energi mereka ke dalam formasi, menambahkan pertahanan yang kuat ke formasi pertahanan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Di langit, awan hitam mulai bergerak dengan cepat. Dengan kecepatan yang mengerikan, itu seperti gelombang laut yang gelap gulita, menabrak langsung ke arah formasi pertahanan perlombaan petir. Berdengung, berdengung, berdengung. Formasi pertahanan perlombaan petir mulai bergetar hebat, menyebabkan riak muncul. Untungnya, formasi pertahanan perlombaan petir mampu menahannya. Tanah yang diberkati ini telah dikelola oleh ras petir selama hampir 10 miliar tahun. Itu telah diperkuat dengan fondasi tanah terberkati. Tidak akan mudah untuk menghancurkannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan hitam tidak menyerah. Gelombang serangan mendarat di pertahanan ras Lightning. Seluruh formasi pertahanan bergetar hebat. Namun, garis pertahanan itu tidak dipatahkan. Selama itu bisa menahannya. Pada saat yang sama, di istana tempat Wang Xian tinggal, dia bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat pemandangan di depan aula utama melalui formasi di depannya. Formasi ini dipasang oleh suku Thunder Rai. Juga nyaman baginya untuk memahami situasi spesifik. Setelah melihat tidak ada masalah besar, dia terus menyerap sumber daya. Segera, dia akan menerobos. Kita tidak bisa menerobos. Di depan aula utama perlombaan petir, kepala sekolah-sekolah petir besar dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka ketika mereka melihat serangan mengerikan dari awan hitam. Kita hanya bisa menekan mereka sepenuhnya sekarang. Keluarkan harta yang menekan mereka. Kepala sekolah Great Thunder Club School segera memerintahkan. Di langit, awan hitam telah melancarkan lebih dari selusin serangan secara berurutan. Mengetahui bahwa dia tidak akan mampu menembus pertahanan ini, dia menyerah dan kembali ke belakang. Dia melayang di udara, memancarkan aura yang menakutkan. Ingin menembus pertahanan Thunder Light Rache kami hanyalah angan-angan. Saat kita keluar, itu akan menjadi hari di mana perlombaan cahaya guntur kita akan membalas dendam sepenuhnya. Ini akan menjadi awal dari bencanamu. Pemimpin klan Thunder Light Rache meraung dengan wajah penuh niat membunuh. HMPH, kamu tidak akan pernah bisa keluar. Anda akan ditekan di sini selamanya. Tuan kota-kota Liuyan meraung dengan dingin. Menekan. Atur air domain kematian. Tutup sekelilingnya. Perintah terdengar satu demi satu, diikuti oleh air putih pucat dari domain kematian yang dilepaskan dan melonjak ke sekitarnya. Satu demi satu, harta penindasan ditempatkan ke dalam air kematian. Domain air kematian seperti namanya, mampu membuat domain kematian. Seseorang tidak dapat merasakan atribut apapun di dalam air, hanya kekuatan tubuh fisik seseorang. Domain air kematian sangat sulit untuk ditembus, dan banyak sekte penekan menggunakannya. Secara alami, seseorang perlu bergantung pada harta lainnya. Bahkan jika Great Thunder Sound College tidak mengetahui susunan apapun, mereka masih dapat sepenuhnya menekan perlombaan cahaya guntur dan yang lainnya di sini. Bahkan jika dunia luar ingin menghancurkannya, itu akan sangat sulit. Tentu saja, ada batasannya. Penguasa alam semesta level 1 masih bisa menghancurkan mereka jika mereka mau. Segala macam item penekan tersebar di daerah sekitarnya, dan metode penekan mulai ditata. Pada saat yang sama, berita tentang ras cahaya guntur yang ditekan menyebar dari alam semesta AI. Akademi petir hebat dan 4 kekuatan besar lainnya telah mengundang penguasa alam semesta level 1 untuk membantu mereka. Perlombaan Thunder Light tidak berani menerima tantangan, mereka sudah ditekan. Sekolah petir hebat masih kalah. Menghadapi makhluk hebat tingkat penguasa alam semesta, bahkan kakak senior tertua pun tidak berguna. Sayang sekali. Pada akhirnya, kekuatan dan fondasi Great Thunder Club School menjadi lebih kuat. Lagi pula, dengan 4 kekuatan besar bekerja sama, ras Thunder Light akan sepenuhnya dikalahkan kali ini. Saya tidak tahu apakah kakak tertua dari Thunder Light Rache telah bersembunyi atau telah ditekan. Sayang sekali. Hahaha, bagus sekali.
Perlombaan petir itu sombong. Dengan kita berempat bergandengan tangan, kita dapat dengan mudah menekan mereka. Jadi bagaimana jika itu adalah kakak senior dari perlombaan petir? Di masa depan, tidak akan ada perlombaan kilat di dunia. Tentang AI, para murid yang kuat dari 4 kekuatan berkomentar. Murid dan warga dari 4 kekuatan secara alami bersorak. Mulai sekarang, mungkin tidak akan ada perlombaan kilat. Adapun apakah mereka bisa melarikan diri di masa depan? Kemungkinannya terlalu rendah. Suku Thunder Rai dan yang lainnya benar-benar diam. Waktu berlalu hari demi hari, dan penindasan masih berlangsung. Awan hitam itu tidak pergi. Menurut kesepakatan dalam kontrak, dia hanya bisa pergi setelah suku Thunder Rai benar-benar ditindas. Penindasan tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Itu membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan. Ketika waktunya habis, energi naga Wangxian meningkat dengan kecepatan gila. Ledakan. Pada hari ini, di istana tempat Wangxian tinggal, aura menakutkan melonjak ke arah sekitarnya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena meningkatkan ke tingkat 4 Universe Night dan memahami hukum aspek Dharma, naga langit yang perkasa. Suara sistem terdengar. Di tengah istana, tubuh naga Wangxian memancarkan kilau 9 warna yang mempesona. Nama, Wangxian. Perlombaan, Yin Yang Wind Thunder 5 Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level, Universe Night Level 4, bentuk ke-9 transformasi naga surgawi. Asal, 1%, 99% diperlukan untuk terobosan berikutnya. Kemampuan, memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstraksi asal. Kontrol dari 5 elemen. Teknik, transformasi naga surgawi. Kemampuan supernatural, penangkapan jiwa, keterikatan roh. Kemampuan supernatural hukum, kunci mata naga, 5 cakar naga elemental, alam penghancur yin yang, skala naga 8 tokoh, bayangan naga suci, naga langit 8 suku, makam naga, cloud dragon soaring, tubuh true dragon. Aspek hukum, 8 pilar naga, 8 klon naga, tanduk naga yang menjulang tinggi, naga langit yang perkasa. Hukum kontrol, logam, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap, dan guntur. Kerajaan surgawi, istana naga. Memiliki istana naga, diperoleh. Anggota istana naga, 1.964.450. Mengaum. Wangxian tidak bisa membantu tetapi meraung rendah. Raungannya yang kuat mengguncang langit dan bumi. Seluruh langit berubah warna. Dia telah menerobos. Seorang ksatria alam semesta tingkat 4 dapat membunuh penguasa alam semesta tingkat 1 jika dia bertarung melawan ksatria alam semesta tingkat 7. Sekarang dia telah melangkah ke tingkat penguasa alam semesta, dia telah melangkah ke jajaran ahli top di alam semesta. Mengaum, mengaum, mengaum. Wangxian mengeluarkan raungan bersemangat sekali lagi. Awan petir di sekelilingnya mengembun menjadi bentuk naga surgawi. Saya telah membuat terobosan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyingkirkan masalah di sisi ras Thunder Rai. Wangxian tersenyum tipis dan berubah menjadi wujud manusianya. Pada saat yang sama, di aula utama ras Thunder Rai, Dekan Akademi Petir Besar dan semua murid kuat lainnya sedang menyiapkan teknik penindasan. Mereka tiba-tiba merasakan energi datang dari kanan yang membuat jantung mereka berdebar. Kirim seseorang untuk memeriksanya. Awan hitam bergerak sedikit dan suara itu datang. Mungkinkah para ahli ras Thunder Rai menyebabkan masalah? Ayo kita periksa segera. Kedua leluhur Akademi Petir Besar mengerutkan kening dan melompat langsung ke tubuh singa petir. Auman mengaum. Thunder Lion berlari kencang dan segera pergi untuk menyelidiki. Bab 3422-3421 tidak terkalahkan. 2 Thunder Lions dan 2 Pinnacle Universe Knights dari Great Thunder Sound Cholege. Mereka mengendarai Thunder Lions dan langsung terbang ke kanan. Melanjutkan, Dekan Great Thunder Sound Cholege tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia berteriak dan terus menekan mereka. Mereka memiliki master alam semesta di pihak mereka, jadi mereka tidak khawatir tentang hal lain. Pasti ada makhluk hebat dari ras cahaya guntur yang belum memasuki tanah yang diberkati dan bersembunyi di tempat lain. Itu benar, saudara senior dari ras Thunder Light tidak melihat mereka sekarang, dan 2 tetua tertinggi dari Thunder Light Rache tidak muncul. Mereka seharusnya bersembunyi di luar. Begitu kita menekan mereka di sini,
mereka tidak akan bisa menerobos. Di Singa Guntur, dua makhluk agung puncak Satria Alam Semesta dari Akademi Suara Guntur hebat terbang ke kanan dengan cepat, melihat sekeliling. Kakak tertua dari ras Thunderlight adalah masalah terbesar bagi mereka. Namun, selama mereka menekan tempat ini, mereka dapat mengirim orang untuk menjaga tempat ini, dan kakak tertua dari ras Thunderlight tidak akan berguna. Namun, mereka harus berhati-hati terhadap balas dendam pihak lain di masa depan. Adapun Kota Ungu, Kota Liuyan, dan Kota Guntur Surgawi, tiga kekuatan utama akan memindahkan kota mereka ke sini. Saat itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat yang sama, Wang Xian terbang dengan cepat di depan mereka. Mata naganya berkedip-kedip. Dia tersenyum ketika melihat dua singa guntur terbang di atas dan dua makhluk hebat dari Akademi Petir Besar. Sebelum dia membuat terobosan, dia mampu membunuh seorang ksatria alam semesta puncak secara mengejutkan. Bagaimana dengan sekarang? Retakan, retakan. Wang Xian mendorong kecepatannya hingga batasnya. Dia mengepakkan sayap orang suci yang baru jadi dan berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Apa itu? Dua leluhur Akademi Petir hebat yang mengendarai Thunder Lions merasakan cahaya di depan mereka. Mereka heran. Namun, di saat berikutnya, mereka merasakan kematian menyelimuti mereka sepenuhnya. Mereka membelalakan mata dan samar-samar melihat sosok yang akrab. PFFT, PFFT, PFFT. Suara ditembus terdengar. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan sosoknya perlahan berhenti di udara. Di belakangnya, sosok Thunder Lion berhenti. Kedua Grandmaster dari sekolah petir besar itu benar-benar membeku. Setelah itu, vitalitas mereka menghilang dan mereka langsung jatuh. Hehe, Wang Xian tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan menjaga tubuh mereka. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh seorang ahli dengan kekuatan tempur puncak seorang ksatria alam semesta. Setelah membunuh 4 ahli dalam sekejap, Wang Xian tidak ragu dan terus terbang ke depan. Dia menyembunyikan dirinya sedikit. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia tiba di depan aula utama. Di depan aula utama, 4 kekuatan utama Akademi Petir Besar sedang melakukan penindasan. Tatapannya mendarat di awan hitam. Di awan hitam ini, ada seorang ahli dengan kekuatan tempur penguasa alam semesta tingkat 1. Ini adalah satu-satunya keberadaan yang dikhawatirkan oleh Jian Yun. Selama dia bisa menyingkirkan orang ini, semua masalah akan terpecahkan. Saat ini, Akademi Petir hebat dan 4 kekuatan utama lainnya tidak perlu khawatir. Mata naga, mata Wang Xian bersinar terang saat dia melihat ke awan hitam. Dalam penglihatannya, awan hitam perlahan menembus dan bayangan hitam berdiri di sana. Bayangan itu seperti kerangka, tingginya sekitar 3 meter dan memegang tongkat hitam pekat di tangannya. Di bawahnya, puluhan kepala diringkas menjadi singgasana teratai. Dia berdiri tak bergerak di atasnya. Apakah ini wajah aslinya? Dari ras mana dia berasal? Wang Xian melihat sosok di garis pandangnya. Matanya sedikit berkedip. Dia menyembunyikan sosoknya dan mendekati sosok itu sedikit demi sedikit. Saat Wang Xian mendekat, dia tiba-tiba melihat bagian belakang kepala sosok itu perlahan memancarkan kilau. Sepasang kacamata berwarna merah darah terbuka dan sebuah wajah muncul di belakang kepala sosok itu. Mata merah darah itu terus berkedut saat mereka mengukur sekelilingnya. Apakah saya telah ditemukan? Tatapan Wang Xian terfokus. Pihak lain pasti dalam keadaan waspada. Itulah mengapa dia ditemukan pada jarak yang begitu jauh. Menyerang. Saat ini, Wang Xian tidak ragu sama sekali. Menghadapi seorang ahli dengan kekuatan tempur dominator alam semesta tingkat 1, dia tidak ragu sama sekali dan menyerbu ke depan dalam sekejap. Kecepatan Wang Xian saat ini sangat menakutkan. Bahkan para ahli di puncak satria alam semesta hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Menabrak. Dengan ledakan lembut, Wang Xian tiba di depan awan hitam dalam sekejap. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan menyerbu ke awan hitam dalam sekejap. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar. Sosok di awan hitam sudah muncul di depan Wang Xian. Awan hitam memadat menjadi lonjakan tajam dan menusuk langsung ke Wang Xian. Berdengung. Sosok Wang Xian berkedip sedikit dan langsung menghindari serangan mengerikan ini. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan langsung merobek ke arah Thundercloud. Berdengung, berdengung, berdengung. Suara tabrakan terdengar,
menyebabkan cakar naga Wang Xian sedikit mati rasa. Petir ini tidak sederhana. Itu harus menjadi harta spiritual bawaan. Mata Wang Xian sedikit menyipit. Siapa kamu? Di awan gelap, sosok kurus setinggi 3 meter yang memegang tongkat bertanya pada Wang Xian dengan tegas. Hei, siapa kamu? Wang Xian mencibir dan bertanya pada sosok di awan gelap. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang berkelahi dengan tuan itu? Ini, energi menakutkan yang tiba-tiba ditransmisikan dari awan gelap menyebabkan ekspresi semua orang di sekitar berubah drastis. Mereka segera melihat ke atas, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini buruk. Seorang ahli dengan kekuatan tempur seorang penguasa alam semesta telah muncul. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah seorang ahli yang diundang oleh Thunder Rai Rache? Kepala sekolah dari Great Thunder Celap Academy dan yang lainnya menoleh. Ekspresi jelek muncul di wajah mereka saat mereka menggeram dengan suara rendah. Jika kamu tidak ingin menjadi musuh, keluarlah dari sini. Di awan hitam, mata semerah darah sosok itu menatap Wang Xian saat dia memperingatkannya dengan niat membunuh. Hahaha, kamu ingin aku keluar dari sini? Apakah ini perlombaan sinar guntur? Anda ingin saya keluar dari sini? Karena kalian suka tinggal di sini, maka kalian bisa tinggal di sini selamanya. Wang Xian tertawa terbahak-bahak saat mendengar sosok di awan hitam. Sosoknya melintas dan 5 elemen millstone muncul di tangannya. Dalam sekejap, dia tiba di depan awan hitam. Berdengung, energi dari 5 elemen disuntikkan ke dalam batu kilangan 5 elemen. Serangan mengerikan diluncurkan langsung ke awan hitam. 5 Elements Millstone mampu membunuh seorang ksatria alam semesta terkemuka tanpa kendali Wang Xian. Dengan restunya, itu bahkan lebih menakutkan. Energi destruktif bertabrakan dengan awan hitam dan membuat lubang di dalamnya. Tebasan gelombang awan hitam. Bayangan di awan hitam menggeram. Awan hitam di depannya mengembun menjadi bentuk pedang panjang dan menebas Wang Xian. Suara mendesing. Sosok Wang Xian melintas dan langsung tiba di belakang awan hitam. Pembalikan 5 elemen, meledak. Wang Xian melambaikan tangannya dan serangkaian gambar hantu meledak pada penggilingan 5 elemen. 5 elemen mulai terbalik dan atribut mulai berbenturan. Ledakan dahsyat bergema di kehampaan di atas perlombaan kilat. Bab 3423-3422 tidak terkalahkan. Ledakan mengerikan terdengar, menyebabkan getaran besar. Sosok di awan hitam memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Seluruh awan hitam terbang mundur. Penggilingan 5 elemen jauh lebih kuat daripada harta spiritual bawaan biasa. Bahkan tanpa mengandalkan kecepatannya, Wang Xian tidak takut bentrok langsung dengan seseorang yang setingkat. Apa? Dia adalah seorang ahli yang diundang oleh Thunder Rai Rache. Oh tidak, pihak lain juga merupakan penguasa alam semesta level 1. Mengapa suara ini terdengar begitu akrab? Kedengarannya seperti suara kakak laki-laki Thunder Rai Rache. Tidak, itu tidak mungkin. Kekuatannya hanya di puncak level ksatria alam semesta. Tidak mungkin baginya untuk menerobos begitu cepat. Sangat sulit bagi seorang ksatria alam semesta puncak untuk menerobos ke tingkat pertama dari penguasa alam semesta. Bagaimana mungkin dia bisa menerobos begitu cepat? Di daerah sekitarnya, ketika para murid dari Great Thunder Sound College mendengar suara Wang Xian, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Suara ini agak akrab, namun, mereka tidak percaya bahwa saudara senior dari ras Thunder Rai akan menerobos dan memiliki kekuatan tempur tingkat pertama dari dominator alam semesta. Ini terlalu dibesar-besarkan. Apa yang terjadi di luar? Sepertinya ada ahli yang bertarung dengan awan hitam itu. Siapa ini? Pada saat yang sama, para ahli ras Thunder Rai yang ditekan di tanah yang diberkati gua surga merasakan perubahan di luar. Mereka melebarkan mata mereka dan memandang dengan heran. Suara mendesing. Di langit, Wang Xian mengandalkan kecepatannya yang mengerikan untuk terus terbang di kehampaan. Rentetan serangan mengerikan mendarat di awan hitam. Dengan setiap serangan, kabut di awan hitam berkurang. Penjara universal. Sosok di awan hitam memiliki ekspresi suram. Dia meraung dan mengangkat tongkat di tangannya. Staf mengangkat langit. Atribut kegelapan di langit turun dari langit dan membentuk penjara surgawi yang menakutkan. Itu langsung menuju Wang Xian. Pilar naga 8 sisi. Wang Xian melihat serangan yang membatasi ini dan menggeram rendah.
Pilar naga berdiri satu demi satu dan menabrak penjara universal. Ledakan, tabrakan yang mengerikan terdengar lagi. Penjara surga universal dan 8 pilar naga perlahan menghilang. Menabrak, sosok Wang Xian melintas saat dia tiba di atas awan hitam. Bayangan naga suci. Dia mengeluarkan geraman rendah saat sinar cahaya mengembun menjadi bayangan naga surgawi dan menyerbu ke bawah. Mengaum, mengaum, mengaum. Deru naga surgawi terdengar saat mendarat dengan berat di awan petir. Sosok di Thundercloud sengaja menyembunyikan sosoknya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menghindari serangan seperti itu sama sekali. Brengsek. Di awan gelap, sang ahli mengutuk dengan marah. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi sekarang, hal itu telah menempatkannya dalam dilema. Dunia pemakan setan. Dia meraung liar dan tengkorak di sekelilingnya memadat menjadi mulut jurang yang menakutkan. Itu langsung melahap sosok naga surgawi. Tanduk naga yang menjulang tinggi. Sosok Wang Xian melintas sekali lagi. Mengandalkan kecepatannya yang mengerikan, dia tiba tepat di bawah awan hitam. Tanduk naga yang megah menerjang langsung ke langit. Bayangan Holy Dragon berkelap-kelip di sekitarnya saat aura naga yang menakutkan menyapu sekeliling. Itu kakak tertua dari ras Lightning. Dia telah membuat terobosan. Itu sebenarnya dia. Pada saat ini, jika mereka masih tidak dapat menentukan siapa lawan mereka, maka mereka semua terlalu bodoh. Serangan ini dipenuhi dengan gaya naga yang saleh, dan tekanan yang akrab namun menakutkan ini menyebabkan ekspresi makhluk hebat dari Akademi Suara Petir Besar dan 4 kekuatan besar lainnya berubah secara drastis. Dia telah menerobos. Kakak tertua dari ras Thunderlight sebenarnya adalah penguasa alam semesta tingkat 1 makhluk hebat dengan kekuatan tempur. Ini hanyalah berita buruk bagi mereka. Dekan Akademi Petir Besar, leluhur, 2 makhluk hebat dari kota Dewa Guntur, dan pemimpin kota-kota Liuyan Kota Ungu semuanya menjadi pucat. Tubuh mereka gemetar, dan mata mereka tertuju pada medan perang. Ini semua hanya lelucon, bukan? Kakak tertua dari ras Thunder Rai telah berhasil menembus. Lalu bagaimana mereka bisa terus bertarung? Kecuali jika makhluk hebat di awan hitam itu membunuh saudara senior dari ras Thunderlight. Tapi apakah ini mungkin? Mengaum, brengsek, perguruan tinggi suara guntur hebat. Bukankah Anda mengatakan bahwa lawan tidak memiliki makhluk hebat di tingkat penguasa alam semesta? Kamu berbohong. Di awan hitam, sosok itu melihat sekeliling dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Banyak serangan Au menutupi langit dan menutupi bumi. Kecepatan pihak lain terlalu cepat, dan dia tidak bisa menguncinya sama sekali. Menghadapi serangannya, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa mengelak. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia meraung di makhluk hebat dari Akademi Suara Guntur Hebat. Sebelumnya, mereka tidak mengatakan bahwa pihak lain adalah makhluk hebat dengan kekuatan tempur penguasa alam semesta di level 1. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menerima misi seperti itu? Kami juga tidak tahu. Pak, bantu kami membunuh orang ini. Selama Anda membantu kami membunuhnya, kami bersedia membayar berapapun harganya. Dekan Great Thunder Sound Academy meraung keras, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Sekarang, semua harapan mereka ditempatkan pada makhluk agung ini di dalam awan hitam. Saat pihak lain tidak peduli, mereka akan tamat. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Ketika pembangkit tenaga listrik di awan hitam mendengar ini, dia hanya bisa mengutuk. Dengan kecepatan aneh pihak lain, bagaimana dia akan membunuhnya? Jika dia terus berselisih dengannya, dia pasti akan mati. Sekarang, dia bersiap untuk melarikan diri. Saya tidak lagi terlibat dalam masalah ini. Saya akan segera mundur. Hentikan seranganmu. Dia berteriak pada Wang Xian. Hehe, kamu sudah dikunci olehku. Anda ingin melarikan diri tanpa membayar harga apapun. Wang Xian mengungkapkan senyum dingin. Jika di masa lalu, ketika dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ketika dia berada di level yang sama, Wang Xian mungkin tidak memiliki solusi yang baik untuknya. Namun, itu berbeda sekarang. Sayap suci tanpa prima lengkap memiliki kemampuan untuk mencari musuh dalam kehampaan. Dia bisa menyela lawannya dan melarikan diri kembali ke bangsa Dewa Kosmosnya. Dan begitu dia terjerat, akan sangat sulit bagi pihak lain untuk melarikan diri. Namun, ahli di awan hitam memiliki harta spiritual bawaan, jadi mungkin baginya untuk melarikan diri. Namun,
Tidak mungkin baginya untuk tidak membayar harga tertentu. Sialan, jangan dorong keberuntunganmu. Sosok di awan hitam memiliki ekspresi yang sedikit biadab saat dia meraung dengan marah. Kamu mencari kematian. Karena kamu berani menyerang ras lightning, kamu harus membayar harganya. Wang Xian mengunci matanya padanya. Huala, dia bergerak dan menyerang awan hitam dengan kecepatan yang menakutkan sekali lagi. Brengsek, sosok di awan hitam memiliki ekspresi suram. Dia telah menyaksikan kecepatan Wang Xian. Di bawah kecepatan aneh dan serangan terus-menerus ini, kemungkinan dia kembali ke kerajaan dewa dalam sekejap sangat kecil. Jika dia terus bertarung, dia akan kelelahan sampai mati. Kecuali, dia bisa memasang perisai pelindung untuk menopang dirinya sendiri dan melarikan diri dalam sekejap. Terlebih lagi, setelah perisai pelindung ini dipasang dan diserang, itu tidak akan mempengaruhi dirinya. Ini agak sulit baginya, terutama tangan kakak tertua ras Lightning, yang juga merupakan senjata ampuh. Bab 3424-3423 Master Alam Semesta melarikan diri. Hong, 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 suara tabrakan bergema di langit di atas aula utama ras Thunder Rai. Perang yang mengerikan pecah. Dekan Akademi Petir Besar dan makhluk hebat lainnya dari 4 kekuatan besar semua melihat perang dengan ketakutan. Semua murid, berkumpul bersama. Semuanya, bersiaplah. Dekan Akademi Petir Besar memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya saat dia memerintahkan dengan ketakutan. Mereka menyerah untuk terus menekan ras Lightning karena ekspresi mereka terus berubah saat mereka menatap pertempuran di depan mereka. Saat ini, hati mereka dipenuhi rasa takut. Pertempuran di depan mereka terkait dengan nasib mereka. Nyatanya, mereka mengerti bahwa nasib keempat faksi besar mungkin sudah berakhir. Namun, mereka masih memiliki beberapa pemikiran yang tidak realistis di dalam hati mereka. Mereka berharap pembangkit tenaga listrik di awan hitam dapat membunuh kakak tertua dari ras Thunder Rai. Lagi pula, kakak tertua dari ras Thunder Rai baru saja membuat terobosan. Wang Xian, dia telah membuat terobosan dalam kekuatannya. Dia saat ini bertarung dengan pembangkit tenaga listrik di awan hitam. Dia benar-benar membuat terobosan. Kekuatannya benar-benar menembus ke tingkat penguasa alam semesta. Hahaha, ini bagus, ini bagus. Kakak tertua kami dari suku Thunder Rai telah membuat terobosan dalam kekuatannya. Siapa yang mengira kita akan menang? Akademi Petir Hebat, Kota Zi, Kota Liuyan, hari kiamatmu telah tiba. Pada saat ini, di aula utama, pemimpin suku Thunder Rai dan para ahli lainnya yang tertindas di tanah terberkati gua surga melihat pemandangan di depan mereka dengan penuh semangat. Mereka sudah siap untuk ditekan. Namun, Wang Xian sebenarnya telah membuat terobosan. Ini membuat mereka merasa sangat bingung. Wang Xian telah membuat terobosan. Suku Sinar Guntur mereka juga memiliki eksistensi setingkat penguasa alam semesta. Krisis ini juga bisa diselesaikan dengan cepat. Apa? Kakak laki-laki tertua kita telah membuat terobosan. Kakak tertua kami telah membuat terobosan. Ini, hahaha, ini bagus. Kakak laki-laki tertua kami tidak terkalahkan. Di belakang, ketika para murid mendengar seruan pemimpin klan dan yang lainnya, mata mereka langsung melebar dan tubuh mereka dipenuhi kegembiraan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di posisi luar, Wang Xian mengandalkan kecepatannya yang kuat untuk terus menyerang awan hitam. Energi awan hitam semakin berkurang. Secara bertahap, sosok di dalam awan hitam perlahan muncul. Tingginya 3 meter dan sangat kurus. Dia memegang tongkat hitam di tangannya dan memiliki 2 wajah. Mata merah darahnya dipenuhi dengan haus darah dan kekerasan. Dia melambaikan tongkat di tangannya dan memblokir serangan Wang Xian terus-menerus. Ekspresinya sangat jelek. Kakak dari ras Thunder Rai, kamu tidak bisa membunuhku. Apa kau benar-benar akan menjadi musuhku? Sosok di awan hitam mengeluarkan suara dingin dan meraung dengan cara yang menyeramkan. Kamu adalah orang yang ingin menjadi musuhku. Anda adalah orang yang akan menjadi musuh kita. Anda bahkan mengatakan bahwa saya adalah musuh Anda dan saya akan melepaskan Anda. Jika Anda tidak membayar harganya hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Wang Xian menatap dingin pada sosok di awan hitam. Matanya dipenuhi dengan jijik. Dari sudut pandang Wang Xian, sosok di awan hitam itu tidak terlalu kuat. Dia terutama bagus dalam serangan jarak jauh. Jika dia tidak memiliki harta spiritual bawaan,
awan hitam, Wang Xian akan dapat membunuhnya dengan cepat. Meski begitu, jika dia ingin melarikan diri, Wang Xian harus membuatnya membayar harga. Kamu pantas mati. Ras Thunder Raimu juga pantas mati. Penatua di awan hitam meraung dengan marah. Gelombang gas hitam melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung menyerang Wang Xian. Gas hitam menutupi radius ratusan juta kilometer. Itu adalah serangan skala penuh. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan dengan mudah mundur dari jangkauan serangan. Gelombang serangan satu titik dibebankan ke area tersebut. Berdengung, sosok di awan hitam mulai berubah menjadi ilusi. Dia ingin melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi dalam sekejap. Namun, bagaimana mungkin Wang Xian memberinya kesempatan ini? Dia berlari ke depan dengan kecepatan yang menakutkan. Gelombang energi bergegas menuju tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak ketika dia melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi. Oleh karena itu, serangan di sekitarnya tidak terlalu kuat saat ini. Wang Xian mengandalkan kecepatan dan kekuatannya untuk menghentikan pelariannya sekali lagi. Naga langit yang perkasa. Pada saat ini, Wang Xian juga melancarkan serangan hukum terkuatnya. Apakah Anda tidak ingin melarikan diri? Saat Anda melarikan diri, itu juga saat Anda paling tidak siap. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga langit perkasa muncul di depan Wang Xian dalam sekejap. Itu adalah naga surgawi yang sangat menakutkan. Naga surgawi tampak sama dengan tubuh naga Wang Xian. Itu juga memiliki sepasang sayap naga. Namun, Mighty Celestial Dragon berukuran lebih dari 10 juta kilometer. Ini buruk. Sosok di awan gelap itu bergetar hebat setelah diinterupsi. Dia segera mengayunkan tongkatnya dan tengkorak di sekitarnya terbang dan bertabrakan dengan Mighty Celestial Dragon. Ledakan, tabrakan terdengar dan sosok di awan gelap terlempar ke belakang. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Aku bukan tandingannya. Saya tidak bisa terus membuang-buang waktu. Sosok di wajah awan hitam menjadi pucat. Ketika dia melihat tengkorak di sekelilingnya retak, hatinya tenggelam lagi. Suara mendesing. Pada saat ini, dia merasakan sosok muncul di belakangnya. Jejak keringat dingin muncul. Awan hitam, awan teratai. Dia segera meraung, dan awan hitam di sekitarnya memadat menjadi kelopak bunga, melindungi tubuhnya. Berlari, kakak dari ras Lightning, tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Kedua wajahnya membuka mulut mereka pada saat yang sama dan mengeluarkan suara menyeramkan. Dia menatap Wang Xian dengan mata haus darah. Tubuhnya mulai menjadi ilusi lagi. Hehe, Wang Xian menatapnya dan menyeringai, tunggu saja. Jangan beritahu saya dari ras mana Anda berasal. Saat dia berbicara, lengannya berubah menjadi cakar naga dan mencakar bunga teratai. Bam! Perlawanan yang intens datang. Wang Xian tidak menembus pertahanan bunga teratai. Sosok di dalam menatapnya dengan kebencian dan menghilang. Namun, harganya adalah awan hitam itu tetap tertinggal. Awan hitam membantunya bertahan selama beberapa waktu. Wang Xian tersenyum dan melihat ke samping. Meneguk. Dia melarikan diri. Tuan itu telah melarikan diri. Tidak, dia mencoba melarikan diri untuk hidupnya. Pada saat ini, semua murid kuat dari Great Thunder Club Academy dan 4 kekuatan utama lainnya tercengang. Lari-lari-lari. Kepala sekolah dari Great Thunder Club Academy berteriak dengan wajah penuh keputusasaan. Tubuh mereka bergerak dan mulai berubah menjadi ilusi. Bahkan penguasa alam semesta telah melarikan diri, apakah mereka tidak akan lari dan menunggu kematian mereka? Pada saat ini, mereka telah memutuskan bahwa begitu mereka kembali, mereka akan segera memimpin semua anggota klan mereka ke tanah terberkati Gua Surga. Sama seperti ras petir, mereka bersembunyi di tanah yang diberkati Gua Surga. Mereka telah kalah. Mereka benar-benar kalah. Mereka telah kalah dari kakak tertua dari ras petir, dan mereka kalah dari seorang murid ras petir. Bagi mereka, seolah-olah langit ingin membunuh mereka dengan sengaja. Berdengung, berdengung, berdengung. Sosok mereka mulai berubah menjadi ilusi dengan cepat dan menghilang. Karena mereka cukup jauh, Wang Xian tidak punya cara untuk berurusan dengan mereka. Namun, 4 kekuatan utama tidak lagi memaksakan Wang Xian. Dia bisa membunuh mereka sesuka hatinya. Dibandingkan dengan membunuh 4 kekuatan utama, lebih bermanfaat membuat sosok di awan hitam membayar harganya. Harta karun bawaan atribut gelap. Bab 3425-3424 terbalik, dan ras Lightning melakukan serangan balik.
Harta spiritual bawaan dari atribut kegelapan sudah cukup untuk memberikan dorongan besar pada cakram naga Tai Chi-nya. Setelah Wang Xian menyimpannya, dia bergerak cepat ke depan aula utama perlombaan petir. Ledakan. Cakar naga yang menakutkan merobek bagian depan. Objek penindasan runtuh dengan cepat dan terbang ke samping. Hahaha, kakak tertua kita menang. Makhluk agung setingkat penguasa alam semesta itu telah dikalahkan oleh kakak tertua kita, dan 4 kekuatan besar semuanya telah melarikan diri. Kami menang, kami menang, kami menang. Kakak tertua kami tidak terkalahkan, kakak tertua kami tidak terkalahkan. Raungan yang tak tertandingi terdengar di tanah yang diberkati gua surga. Pada saat ini, semua orang dari ras Thunder Light bersorak. Bahkan wajah pemimpin suku itu memerah saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Item penekan di luar telah dibersihkan, dan situasi di sini dapat dilihat dengan lebih jelas. Mereka memandangi kakak laki-laki tertua mereka yang telah menembus barang-barang penekan dengan lambaian tangannya. Mereka terbakar dengan semangat, kekaguman, dan kekaguman. Pada saat ini, kakak laki-laki tertua mereka adalah pahlawan besar suku Guntur mereka. Ledakan. Hapus formasi pertahanan. Setelah benda penekan di depan disingkirkan, pemimpin ras Lightning segera memberi perintah. Itu pemimpinnya. Suara-suara bersemangat datang dari belakang. Setelah formasi menghilang, mereka terbang satu persatu. Wang Xian menatap mereka sambil tersenyum. Wang Xian, atas nama seluruh ras petir, terima kasih telah menyelamatkan kami. Pemimpin suku Thunder Rai terbang mendekat dan membungkuk dengan hormat. Di belakang mereka, sekelompok ahli dari suku Thunder Rai membungkuk dengan hormat. Jika bukan karena Wang Xian, suku Thunder Rai mereka mungkin akan menjadi sejarah. Hehe, pemimpin, kamu tidak harus bersikap sopan. 4 kekuatan utama telah melarikan diri. Kita tidak bisa memberi mereka terlalu banyak waktu. Mari kita bunuh jalan kita. Wang Xian tersenyum pada mereka dan berkata, baiklah baiklah. Mari kita bunuh jalan kita segera. Ayo bunuh jalan kita segera. Mata pemimpin klan Thunder Rai dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka meraung. Baiklah, pemimpin klan. Ayo pergi ke Great Thunder Celap Academy dan bunuh mereka secara langsung. Mata Wang Xian berbinar. Akademi petir besar memiliki fondasi yang sangat dalam, yang bahkan lebih dalam dari klan Thunder Rai. Wang Xian tidak meminta hal lain. Dia hanya perlu mendapatkan beberapa harta yang diperoleh dan memperoleh harta numinous selain atribut angin dan guntur. Harta karun ini memungkinkan dia untuk mengupgrade pabrik besar 5 elemen dan Tai Chi Dragon Disc. Sekarang, terlepas dari apakah itu penggilingan besar dari 5 elemen atau cakram naga Tai Chi, mereka berdua perlu meningkatkan level mereka. Teleportasi langsung ke tepi Akademi Petir hebat melalui formasi teleportasi. Selain itu, formasi teleportasi yang mereka siapkan untuk perjalanan tidak boleh rusak. Kita bisa menggunakannya secara langsung. Seorang tetua tertinggi dari ras Lightning berkata secara langsung. Tentaraku, segera ikuti kakak senior tertua dan ikuti kami ke Akademi Petir Besar. Kali ini, giliran kita untuk menghancurkan Great Thunder Celap Academy. Ayo pergi. Di belakang, para ahli lomba kilat langsung berteriak kegirangan. Ya, ayo pergi. Ayo pergi, ayo hancurkan mereka. Semua murid berteriak dengan marah. Ayo pergi. Wang Xian dan yang lainnya segera terbang menuju formasi teleportasi. Semuanya mulai berbalik. Sebelumnya, Great Thunder Celap Academy sedang menyerang ras Lightning. Sekarang, ras Lightning yang menyerang balik. Berdengung, berdengung, berdengung. Puluhan juta murid yang kuat dari ras petir mengikuti Wang Xian dan yang lainnya dan segera berangkat. Saat ini, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan semangat juang. Melalui susunan teleportasi, mereka segera memulai ekspedisinya. Pada saat yang sama, di dinasti tua Gua Surga yang diberkati tanah dari pekarangan guntur besar. Para ahli dari pekarangan petir besar dan bangsa Dewa Kosmos semuanya ditempatkan di sarang mereka. Dengan keberadaan tanah yang diberkati Gua Surga, itu sangat aman. Ketika semua anggota kembali, Kepala Great Thunder Celap Yard memberi perintah dengan ekspresi yang sangat sedih. Semua murid dan warga Akademi Petir Besar, masuklah ke tanah terberkati Gua Surga. Semua murid dan warga Akademi Petir Besar, masuklah ke tanah terberkati Gua Surga. Sebuah suara perkasa bergema di seluruh Great Thunder Celap Academy, disertai dengan lonceng yang mendesak.
Lonceng-lonceng ini hanya akan berdering ketika Akademi Guntur Hebat berada dalam situasi paling berbahaya. Pada saat ini, warga Great Thunderclap Academy yang belum menerima berita semuanya tercengang. Mengapa dekan dan yang lainnya meminta kami mundur ke Akademi Petir Hebat? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa bel alarm dari Great Thunderclap Academy kita berbunyi? Bukankah dekan dan yang lainnya pergi untuk menekan Thunder Light Rache? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua warga Great Thunderclap Academy tercengang. Mereka dengan cepat terbang ke arah tanah yang diberkati Gua Surga. Segera, mereka menerima berita spesifik. Ketika mereka mengetahui bahwa kakak tertua dari ras Thunder Light telah menembus tingkat kekuatan tempur penguasa alam semesta. Ketika mereka mengetahui bahwa kakak tertua dari perlombaan cahaya petir telah mengalahkan makhluk hebat tingkat 1 penguasa alam semesta, mereka hanya merasa penglihatan mereka menjadi gelap. Beberapa dari mereka tidak percaya, beberapa tidak percaya, dan beberapa ketakutan. Kakak tertua dari ras Thunder Light benar-benar berhasil menembus. Dia benar-benar telah mengalahkan mereka. Lalu bagaimana dengan masa depan mereka? Semua warga dan murid memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka memasuki tanah terberkati Gua Surga dalam keputusasaan. Belum lama ini, mereka bersorak dan merayakan, tetapi sekarang keadaan telah berubah. Kepala sekolah, berita datang dari kota Zi dan kota Liuyan. Mereka ingin memasuki tanah terberkati Gua Surga kami dan bergabung dengan kami. Pada saat ini, seorang penatua di Great Thunderclap Academy melapor kepada dekan. Mereka ingin bergabung dengan kita. Mereka ingin memasuki tanah terberkati Gua Surga kita. Kirim mereka. Ekspresi dekan sedikit berubah saat dia menjawab. Bagaimana dengan kota Guntur Surgawi? Seorang leluhur memandang yang lebih tua dan bertanya. Tidak ada berita dari Divine Thunder City. Penguasa kota Divine Thunder City sudah mati. Mereka mungkin membubarkan Divine Thunder City dan melarikan diri ke tempat lain. Kata tetua dengan ekspresi malu. Nyatanya, Akademi Petir Hebat mereka, kota Liuyan, dan kota Zi juga bisa kabur. Namun, ada alasan besar. Mereka memiliki terlalu banyak klan. Kedua, mereka harus menyembunyikan identitas mereka untuk melarikan diri. Ini berarti bahwa mereka tidak dapat mengungkapkan identitas mereka, dan mereka tidak dapat menempati tanah yang diberkati lainnya. Jika tidak, jika ras Cahaya Guntur mengetahui bahwa kakak tertua mereka dari ras Cahaya Guntur datang untuk membunuh mereka, mereka akan tetap tamat. Mereka menjalani kehidupan yang diburu. Karena mereka tidak memiliki pendukung, mereka mungkin akan diburu oleh ras lain. Juga sangat merepotkan untuk memasuki beberapa kota netral. Pihak lain mungkin tidak mengizinkan Anda masuk. Itu karena Anda telah menyinggung penguasa alam semesta tingkat 1 makhluk hebat dengan kekuatan tempur. Agar tidak menyinggung makhluk agung ini, kota-kota netral itu tidak akan menerima Anda. Adapun untuk bergabung dengan ras lain, siapa yang berani mengambilnya? Perlombaan puncak alam semesta akan berani mengambilnya, tetapi Anda akan mencari perlindungan. Apakah Anda yakin tidak akan bekerja seperti kuda? Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan segalanya, akan lebih baik untuk tinggal di tanah yang diberkati Gua Surga dan meringkuk, berharap suatu hari membalikkan keadaan. Adapun situasi di kota Guntur Surgawi, itu karena penguasa kota-kota Guntur Surgawi telah meninggal. Para ahli dari kota Guntur Surgawi tidak peduli dengan orang-orang dan melarikan diri begitu saja. Bab 3425-3424 terbalik, dan ras Lightning melakukan serangan balik. Harta spiritual bawaan dari atribut kegelapan sudah cukup untuk memberikan dorongan besar pada cakram naga Tai Chi-nya. Setelah Wang Xian menyimpannya, dia bergerak cepat ke depan aula utama perlombaan petir. Ledakan. Cakar naga yang menakutkan merobek bagian depan. Objek penindasan runtuh dengan cepat dan terbang ke samping. Hahaha, kakak tertua kita menang. Makhluk agung setingkat penguasa alam semesta itu telah dikalahkan oleh kakak tertua kita, dan 4 kekuatan besar semuanya telah melarikan diri. Kami menang, kami menang, kami menang. Kakak tertua kami tidak terkalahkan, kakak tertua kami tidak terkalahkan. Raungan yang tak tertandingi terdengar di tanah yang diberkati Gua Surga. Pada saat ini, semua orang dari ras Thunder Light bersorak. Bahkan wajah pemimpin suku itu memerah saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Item penekan di luar telah dibersihkan, dan situasi di sini dapat dilihat dengan lebih jelas.
Mereka memandangi kakak laki-laki tertua mereka yang telah menembus barang-barang penekan dengan lambaian tangannya. Mereka terbakar dengan semangat, kekaguman, dan kekaguman. Pada saat ini, kakak laki-laki tertua mereka adalah pahlawan besar suku Guntur mereka. Ledakan, hapus formasi pertahanan. Setelah benda penekan di depan disingkirkan, pemimpin ras Lightning segera memberi perintah. Itu pemimpinnya. Suara-suara bersemangat datang dari belakang. Setelah formasi menghilang, mereka terbang satu persatu. Wang Xian menatap mereka sambil tersenyum. Wang Xian, atas nama seluruh ras petir, terima kasih telah menyelamatkan kami. Pemimpin suku Thunder Rai terbang mendekat dan membungkuk dengan hormat. Di belakang mereka, sekelompok ahli dari suku Thunder Rai membungkuk dengan hormat. Jika bukan karena Wang Xian, suku Thunder Rai mereka mungkin akan menjadi sejarah. Hehe, pemimpin, kamu tidak harus bersikap sopan. 4 kekuatan utama telah melarikan diri. Kita tidak bisa memberi mereka terlalu banyak waktu. Mari kita bunuh jalan kita. Wang Xian tersenyum pada mereka dan berkata, baiklah baiklah, mari kita bunuh jalan kita segera. Ayo bunuh jalan kita segera. Mata pemimpin klan Thunder Rai dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka meraung. Baiklah, pemimpin klan, ayo pergi ke Great Thunder Celap Academy dan bunuh mereka secara langsung. Mata Wang Xian berbinar. Akademi Petir Besar memiliki fondasi yang sangat dalam, yang bahkan lebih dalam dari klan Thunder Rai. Wang Xian tidak meminta hal lain. Dia hanya perlu mendapatkan beberapa harta yang diperoleh dan memperoleh harta Numinous selain atribut angin dan guntur. Harta karun ini memungkinkan dia untuk mengupgrade pabrik besar 5 elemen dan Tai Chi Dragon Disc. Sekarang, terlepas dari apakah itu penggilingan besar dari 5 elemen atau cakram naga Tai Chi, mereka berdua perlu meningkatkan level mereka. Teleportasi langsung ke tepi Akademi Petir Hebat melalui formasi teleportasi. Selain itu, formasi teleportasi yang mereka siapkan untuk perjalanan tidak boleh rusak. Kita bisa menggunakannya secara langsung. Seorang tetua tertinggi dari ras Lightning berkata secara langsung. Tentaraku, segera ikuti kakak senior tertua dan ikuti kami ke Akademi Petir Besar. Kali ini, giliran kita untuk menghancurkan Great Thunder Celap Academy. Ayo pergi. Di belakang, para ahli lomba kilat langsung berteriak kegirangan. Ya, ayo pergi. Ayo pergi, ayo hancurkan mereka. Semua murid berteriak dengan marah. Ayo pergi. Wang Xian dan yang lainnya segera terbang menuju formasi teleportasi. Semuanya mulai berbalik. Sebelumnya, Great Thunder Celap Academy sedang menyerang ras Lightning. Sekarang, ras Lightning yang menyerang balik. Berdengung, berdengung, berdengung. Puluhan juta murid yang kuat dari ras petir mengikuti Wang Xian dan yang lainnya dan segera berangkat. Saat ini, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan semangat juang. Melalui susunan teleportasi, mereka segera memulai ekspedisinya. Pada saat yang sama, di dinasti tua Gua Surga yang diberkati tanah dari pekarangan guntur besar. Para ahli dari pekarangan petir besar dan bangsa Dewa Kosmos semuanya ditempatkan di sarang mereka. Dengan keberadaan tanah yang diberkati Gua Surga, itu sangat aman. Ketika semua anggota kembali, Kepala Great Thunder Celap Yard memberi perintah dengan ekspresi yang sangat sedih. Semua murid dan warga Akademi Petir Besar, masuklah ke tanah terberkati Gua Surga. Semua murid dan warga Akademi Petir Besar, masuklah ke tanah terberkati Gua Surga. Sebuah suara perkasa bergema di seluruh Great Thunder Celap Academy, disertai dengan lonceng yang mendesak. Lonceng-lonceng ini hanya akan berdering ketika Akademi Guntur Hebat berada dalam situasi paling berbahaya. Pada saat ini, warga Great Thunder Celap Academy yang belum menerima berita semuanya tercengang. Mengapa dekan dan yang lainnya meminta kami mundur ke Akademi Petir Hebat? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa bel alarm dari Great Thunder Celap Academy kita berbunyi? Bukankah dekan dan yang lainnya pergi untuk menekan Thunder Light Rache? Apa yang sebenarnya terjadi? Semua warga Great Thunder Celap Academy tercengang. Mereka dengan cepat terbang ke arah tanah yang diberkati Gua Surga. Segera, mereka menerima berita spesifik. Ketika mereka mengetahui bahwa kakak tertua dari ras Thunder Light telah menembus tingkat kekuatan tempur penguasa alam semesta. Ketika mereka mengetahui bahwa kakak tertua dari perlombaan cahaya petir telah mengalahkan makhluk hebat tingkat 1 penguasa alam semesta, mereka hanya merasa penglihatan mereka menjadi gelap.
Beberapa dari mereka tidak percaya, beberapa tidak percaya, dan beberapa ketakutan. Kakak tertua dari ras Thunderlight benar-benar berhasil menembus. Dia benar-benar telah mengalahkan mereka. Lalu bagaimana dengan masa depan mereka? Semua warga dan murid memiliki ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka memasuki tanah terberkati gua surga dalam keputusasaan. Belum lama ini, mereka bersorak dan merayakan, tetapi sekarang keadaan telah berubah. Kepala sekolah, berita datang dari kota Zi dan kota Liuyan. Mereka ingin memasuki tanah terberkati gua surga kami dan bergabung dengan kami. Pada saat ini, seorang penatua di Great Thunder Celap Academy melapor kepada dekan. Mereka ingin bergabung dengan kita. Mereka ingin memasuki tanah terberkati gua surga kita. Kirim mereka. Ekspresi dekan sedikit berubah saat dia menjawab. Bagaimana dengan kota Guntur Surgawi? Seorang leluhur memandang yang lebih tua dan bertanya. Tidak ada berita dari Divine Thunder City. Penguasa kota Divine Thunder City sudah mati. Mereka mungkin membubarkan Divine Thunder City dan melarikan diri ke tempat lain. Kata tetua dengan ekspresi malu. Nyatanya, akademi petir hebat mereka, kota Liuyan, dan kota Zi juga bisa kabur. Namun, ada alasan besar. Mereka memiliki terlalu banyak klan. Kedua, mereka harus menyembunyikan identitas mereka untuk melarikan diri. Ini berarti bahwa mereka tidak dapat mengungkapkan identitas mereka, dan mereka tidak dapat menempati tanah yang diberkati lainnya. Jika tidak, jika ras cahaya guntur mengetahui bahwa kakak tertua mereka dari ras cahaya guntur datang untuk membunuh mereka, mereka akan tetap tamat. Mereka menjalani kehidupan yang diburu. Karena mereka tidak memiliki pendukung, mereka mungkin akan diburu oleh ras lain. Juga sangat merepotkan untuk memasuki beberapa kota netral. Pihak lain mungkin tidak mengizinkan Anda masuk. Itu karena Anda telah menyinggung penguasa alam semesta tingkat 1 makhluk hebat dengan kekuatan tempur. Agar tidak menyinggung makhluk agung ini, kota-kota netral itu tidak akan menerima Anda. Adapun untuk bergabung dengan ras lain, siapa yang berani mengambilnya? Perlombaan puncak alam semesta akan berani mengambilnya, tetapi Anda akan mencari perlindungan. Apakah Anda yakin tidak akan bekerja seperti kuda? Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan segalanya, akan lebih baik untuk tinggal di tanah yang diberkati gua surga dan meringkuk, berharap suatu hari membalikkan keadaan. Adapun situasi di kota Guntur Surgawi, itu karena penguasa kota-kota Guntur Surgawi telah meninggal. Para ahli dari kota Guntur Surgawi tidak peduli dengan orang-orang dan melarikan diri begitu saja. Bab 3426-3425 memiliki pertahanan yang lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kota Liuyan membunyikan alarm? Aku di kota ungu sekarang, dan aku panik. Menurut beberapa saudara laki-laki saya di kota ungu, saudara senior dari ras Guntur menerobos ke penguasa alam semesta tingkat 1, dan makhluk agung yang diundang oleh 4 kekuatan besar dikalahkan oleh saudara senior dari ras Guntur. Sekarang, 4 kekuatan besar telah selesai. Aku di Godly Thunder City sekarang, dan aku juga panik. Saya melihat makhluk agung dari kota Guntur yang saling melarikan diri dengan murid-murid mereka. Mereka segera kabur, meninggalkan kota mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak tertua dari ras Guntur tiba-tiba menerobos, dan dia mengubah seluruh medan perang sendirian. 4 kekuatan besar telah menekan ras Guntur selama lebih dari 10 hari, dan mereka hampir sepenuhnya menekan mereka. Tapi kakak tertua dari ras Thunder berhasil menerobos. Ini, kakak tertua dari ras Thunder benar-benar menakutkan. Ras Thunder Rai telah memulai serangan balik mereka. Situasi di Great Thunder North Hall, Purple City, God Thunder City, dan Liuyan City tidak bisa disembunyikan sama sekali. Ketika makhluk agung kota Guntur Dewa melarikan diri, dan ketika makhluk besar kota ungu dan kota Liuyan menggunakan susunan teleportasi untuk menuju ke aula catatan Guntur besar, itu telah menyebabkan keributan besar. Perang tampaknya telah berakhir di mata semua orang. Pada akhirnya, tidak ada yang menyangka bahwa kakak tertua ras Thunder Rai tiba-tiba akan menerobos. Dia bahkan mengalahkan penguasa alam semesta level 1 yang diundang oleh 4 kekuatan besar. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Dengan perubahan ini, mereka tahu bahwa situasinya telah benar-benar terbalik. Selanjutnya, tiba saatnya Thunder Rai Rache melakukan serangan balik. Sudah waktunya kota Guntur Surgawi melarikan diri. Dan, seperti yang diduga,
ras Thunder Rai telah memulai ekspedisi mereka. Kepala sekolah. Tidak lama kemudian, di susunan teleportasi Great Thunder Club Academy, para ahli dari kota Liuyan Kota Ungu diteleportasi. Para ahli dari kota Liuyan Kota Ungu tiba di aula utama Akademi Petir Besar dan berteriak dengan ekspresi malu. Biarkan murid-muridmu memasuki tanah terberkati gua surga terlebih dahulu. Tetua pertama, pergi dan buatlah pengaturan. Kepala sekolah Great Thunder Club Academy memerintahkan bawahannya dengan wajah cemberut. Ya, kepala sekolah. Penatua pertama mengangguk dan menjawab. Kepala sekolah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Penguasa kota-kota Zi mau tidak mau bertanya. Tanah terberkati gua surga Great Thunder Club Academy kami lebih kuat daripada Lightning Rache. Sangat tidak mungkin bagi ras petir untuk menerobosnya, tetapi pihak lain pasti akan menekan kita. Kepala sekolah Great Thunder Club Academy berkata dengan ekspresi gelap. Sekarang, merekalah yang diserang. Namun, sekolah petir yang hebat juga yakin dengan kekuatan pertahanan tanah mereka yang diberkati. Universe Masters dengan kekuatan tempur tingkat pertama tidak dapat mematahkannya. Hanya Master Alam Semesta dengan kekuatan tempur tingkat kedua yang bisa. Tapi mereka harus mempertimbangkan untuk masa depan. Haruskah mereka membutuhkan makhluk hebat untuk menunggu di luar dan memeriksa situasinya? Atau apakah mereka membutuhkan sekelompok murid untuk bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk bergerak? Din, loh dewa dari dua leluhur dan singa guntur telah dihancurkan. Mereka pasti dibunuh oleh kakak laki-laki dari ras Thunderlight. Hanya ada kita berempat dengan Pinnacle Universe Knights. Salah satu leluhur ras cahaya guntur berkata dengan ekspresi jelek yang tidak normal. Sejak awal perang, 5 ksatria semesta Pinnacle telah mati di tangan saudara senior ras Thunderlight. Itu lebih dari setengah makhluk hebat di Great Thunder Knot Academy. Sekarang, termasuk kota ungu dan kota Liuyan, hanya ada 6 ksatria semesta puncak. Bahkan tanpa kakak laki-laki tertua mereka tidak akan menandingi kekuatan ini. Pemimpin klan, bagaimana kalau saya memimpin beberapa benih dan elit untuk bersembunyi di dunia luar dan mencari terobosan, sehingga suatu hari saya dapat meningkatkan kekuatan tempur saya ke tingkat penguasa alam semesta. Ekspresi leluhur terus berubah saat dia berbicara. Baiklah, Dekan Akademi Petir Besar mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Leluhur ketiga, leluhur kelima, kalian berdua akan memimpin sekelompok murid dan makhluk hebat yang berpotensi bersembunyi di dunia luar untuk mencari terobosan. Kami akan mencari terobosan di tanah terberkati gua surga. Dia memandang kedua lelaki tua itu dan berbicara. Kedua leluhur itu mengangguk berat, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengamuk. Bahkan jika kita tidak dapat menerobos, kita akan membuat perlombaan Thunderlight tidak dapat beristirahat dengan tenang. Bawa muridmu dan segera pergi. Menurut berita, mereka akan tiba paling lama dalam 5 jam. Kepala sekolah Akademi Petir Besar bersandar di singgasananya dan berkata dengan lelah. Ketika pertempuran pertama dimulai, mereka berpikir bahwa mereka pasti akan menang, tetapi kemunculan tiba-tiba kakak tertua ras Lightning benar-benar mengalahkan mereka. Mereka masih memiliki kepercayaan 100% pada pertempuran kedua, dan mereka bahkan menikmati lebih dari 10 hari kemenangan. Tapi mereka tidak menyangka bahwa kakak tertua dari ras Lightning telah menerobos lagi. Itu semua karena kakak tertua dari perlombaan petir. Dia bergumam, matanya dipenuhi dengan kebencian. Tapi di dalam hatinya, dia merasa lebih tidak berdaya. Perlombaan petir telah menghasilkan seorang ahli, meskipun dia bukan murid mereka. Di Great Thunder Club Academy, semua murid dan warga mulai bergerak. Mereka memindahkan semua harta dan segalanya ke tanah terberkati gua surga. Ini membuat tanah terberkati gua surga dari Akademi Petir Besar sedikit lebih ramai. The Great Thunder Club Academy tepat di depan kita. Pada saat yang sama, Wang Xian, ras Thunder Rai, dan yang lainnya tiba di depan Akademi Petir Besar melalui teleportasi dan terbang. Semua murid agresif dan membawa semangat juang yang kuat. Melihat Great Thunder Club Academy yang muncul di garis pandang mereka mendekatinya dengan cepat. Ras Thunder Rai kami telah menunggu hari ini, menunggu Great Army of the Thunder Rai Rache untuk melangkah ke domain Great Thunder Club Academy. Hari ini, kita akhirnya berhasil, hahaha. Suara bersemangat datang dari mulut Patriark Ras Thunder Rai dan yang lainnya. Miliaran dan miliaran dendam. Hari ini, keberuntungan ras guntur kami lebih baik dan kami telah memperoleh kemenangan.
Semua murid, masuklah ke Akademi Petir Hebat. Kelompok tetua dan tetua tertinggi meraung keras dan memimpin untuk maju. Wang Xian ada di depan, mengamati sekeliling dengan senyum di wajahnya. Di bawah tatapan mata naganya, sekolah petir besar tampak luar biasa sunyi. Sama seperti Ras Thunder Rai belum lama ini, semua murid yang kuat dari sekolah Thundercelap Agung telah bersembunyi di tanah yang diberkati gua surga. Mereka tahu bahwa mereka bukan lagi tandingan perlombaan petir. Hahaha, Great Thundercelap Academy, hari ini akan datang untuk kalian semua. Semua murid meraung kegirangan saat mereka terbang langsung ke arah Akademi Dewa Ungu Akademi Petir Agung. Itu adalah inti dari Great Thundercelap Academy, tanah yang diberkati gua surga. Ketika mereka tiba di depan mereka mengaum dengan gembira dan marah. Di Akademi Dewa Ungu, energi ungu yang sangat besar menyelimuti sekeliling. Di depan Akademi Dewa Ungu, Kepala Sekolah Akademi Petir Besar, penguasa kota-kota ungu, dan penguasa kota-kota Liuyan berdiri di depan mereka. Mereka memandang pasukan ras petir dengan ekspresi malu. Pada saat ini, perasaan mereka tidak kalah dengan ras Lightning belum lama ini. Di belakang mereka, para murid Akademi Petir Besar, Kota Ungu, dan Kota Liuyan pucat dan penuh kebencian. Bab 3427-3426 terus berteriak. Keledai botak tua, dendam antara ras sinar guntur kami dan Akademi Petir Besar Anda, yang mendekati 10 miliar, dapat dianggap benar-benar diselesaikan kali ini. Pemimpin klan Thunder Rai Rache memandang kepala sekolah Great Thundercelap Academy dan yang lainnya di tanah yang diberkati gua surga dan berkata dengan ekspresi dingin. Haha, benar-benar puas. Selama Akademi Thundercelap kita yang hebat tidak dihancurkan, dendam kita tidak akan terselesaikan. Saya akui bahwa keberuntungan ras Thunder Rai Anda relatif baik dan Anda memperoleh ahli yang kuat. Namun, itu tidak akan lama sebelum Akademi Petir Besar kita akan sekali lagi melangkah ke surga yang membelah benua yang sunyi ini. Ketika saatnya tiba, kami akan membuat ras petirmu membayar harganya dengan darah. Kepala Sekolah Akademi Petir Besar berdiri di tanah yang diberkati gua surga dengan wajah penuh niat membunuh. Dia meraung dengan marah. Dia memandang Wang Xian perlahan dan kebencian di matanya menjadi lebih kuat. Dan kakak laki-laki tertua dari ras petirmu ini. Murid-murid kami dari Great Thundercelap Academy tidak akan pernah melupakan dendam hari ini dari generasi ke generasi. Selama kami menonjol, inilah saatnya bagi Anda untuk membayar harganya. Pada saat itu, Akademi Petir Besar kami akan melawanmu dan semua garis keturunanmu sampai mati. Pemimpin Akademi Petir Besar kita akan bersumpah atas darahku dan garis keturunanku bahwa aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Jika saya gagal melakukannya, saya akan mati tanpa kuburan. Kepala Sekolah Akademi Petir Besar menatap Wang Xian dan bersumpah dengan dingin. Bunuh, bunuh, bunuh. Suatu hari, kami akan membuat suku sinar gunturmu berdarah seperti sungai. Di samping mereka, Kota Ungu, Tuan kota-kota Liuyan dan prajurit kuat lainnya meraung dengan niat membunuh di wajah mereka. Darah mengalir seperti sungai. Darah mengalir seperti sungai. Di belakang mereka, semua prajurit yang kuat dari tiga kekuatan utama mengaum dengan marah. Ekspresi mereka sangat biadab. Pada saat ini, mereka terlihat sangat gila. Karena mereka tahu bahwa mereka harus tinggal di sini untuk waktu yang sangat, sangat lama, menekan ruang kecil ini untuk waktu yang sangat, sangat lama. Permusuhan ini seperti lautan darah. Hahaha, keledai botak tua, kamu hanya bisa memanggil 2 kali sekarang. Tidak apa-apa, Anda bisa menelepon. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan di masa depan, karena Anda akan menghilang selamanya di sungai panjang alam semesta. Pemimpin ras cahaya guntur tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan wajah penuh ejekan. Selanjutnya, kami akan menekanmu, sehingga kamu tidak akan pernah melihat cahaya siang lagi. Para ahli dari ras kilat tertawa dan berkata, hahaha, sebaiknya kita tidak melihat cahaya lagi. Kalau tidak, itu akan menjadi hari malapeta kamu. Kepala Sekolah Akademi Petir Besar meraung dengan gila. Suara mendesing. HMPH. Wang Xian mendengus pelan dan menghilang seketika. Dia muncul di depan Purple Lightning Force. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan menabrak langit. Ledakan. Suara yang sangat keras terdengar. Seluruh energi ungu tidak bergerak sama sekali. Kekuatan pertahanan ini jauh lebih kuat daripada surga ras Thunder Rai. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit.
Dia mengeluarkan batu kilangan 5 elemen dan menyuntikkan energi ke dalamnya untuk menghancurkan langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara keras terus berdatangan, tapi kekuatan pertahanan yang kuat ini tidak bergerak sama sekali. Tidak mungkin mematahkan pertahanan Akademi Thundercelap kita yang hebat. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tak terkalahkan? Seorang penatua dari Great Thundercelap Academy menoleh dan berkata dengan tatapan membunuh. Wang Xian, pertahanan gua surga dan tanah terberkati Akademi Petir Besar sangat kuat. Kita tidak perlu membunuh mereka. Kita bisa menekan mereka secara langsung. Pemimpin suku Thunder Rai terbang dan berkata kepada Wang Xian. Hehe, aku tidak suka mereka. Wang Xian berkata dengan lemah. Kakak tertua, tidak ada yang bisa kita lakukan bahkan jika kita tidak bahagia. Itu sama bahkan jika kita menekan mereka. Setelah menekan mereka, mereka tidak akan memiliki harta atau sumber daya apapun. Mereka tidak akan pernah bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri di tanah yang diberkati gua surga. Mereka tidak akan dapat mendukung begitu banyak budidaya mereka hanya dengan satu tanah yang diberkati gua surga. Penatua pertama berkata sambil tersenyum. Mereka juga tidak ingin menghancurkan Great Thundercelap Academy. Mampu menekannya juga merupakan keinginan mereka yang luar biasa. Wang Xian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan AI universal dan menghubungi sebuah kebohongan. Yang paling dia benci adalah orang-orang yang mengancamnya. Apakah mereka berpikir bahwa mereka akan aman hanya dengan bersembunyi di pertahanan tanah yang diberkati gua surga? Mereka benar-benar terlalu memikirkan hal-hal. Semua murid Akademi Petir Besar, ingat musuh kita di pikiran kita. Ini akan menjadi motivasi untuk kultivasi kita. Kepala sekolah dari Great Thundercelap Academy berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, mata para murid sedikit merah darah saat mereka menatap setiap anggota suku Thunder Rai. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke kejauhan dan tiba di tempat di mana mereka tidak bisa melihatnya. Hah! Pemimpin suku Thunder Rai memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu saat dia pergi. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sekelompok murid yang kuat di sekitarnya dan berkata, mulailah menekan orang-orang sembrono dari Akademi Petir Besar. Ya, pemimpin. Sekelompok ahli dan murid dari ras petir segera menjawab. Berdengung. Salam, Raja Naga. Saat ini, sosok Lai muncul di depan Wang Xian dari langit. Baiklah, masuki tanah terberkati gua surga dan berhati-hatilah. Musuh adalah semua musuh. Juga, bawa aku ke sana. Wang Xian mengangguk dan memerintahkannya. Itu Raja Naga. Ini masalah kecil. Sebuah kebohongan memandang tanah yang diberkati gua surga dengan senyum di wajahnya. Sosoknya menghilang seketika. Namun, dalam sekejap, sosoknya muncul lagi di depan Wang Xian. Berdengung. Gelombang energi menyelimuti Wang Xian. Sosok Wang Xian juga menghilang. Pada saat berikutnya, dia muncul di tanah terberkati gua surga dari Great Thundercelap Academy. Di depannya, semua murid kuat dari Akademi Petir Besar, Kota Zi, dan Kota Liuyan menatap perlombaan petir di luar dengan kebencian di mata mereka. Tidak ada yang bisa merasakan bahwa Wang Xian telah memasuki wilayah mereka. Hehe, dia terkekeh dan sedikit mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi. Detik berikutnya, dia terbang ke depan. Di kiri dan kanannya adalah kepala sekolah Akademi Petir Besar, Patriark, penguasa kota-kota Zi dan kota Liuyan, dan yang lainnya yang kuat. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin bertarung sampai mati denganku. Anda menginginkan saya dan mereka yang terkait dengan garis keturunan saya untuk membayar harganya. Wang Xian berbicara. Dia memiringkan kepalanya sambil tersenyum dan berbicara. Pada saat ini, karena kecepatan aneh Wang Xian, kepala sekolah Akademi Petir Besar dan yang lainnya belum bereaksi. Ketika dia mendengar kalimat ini, semua rambut di tubuhnya berdiri. Matanya langsung dipenuhi dengan horor. Kepala sekolah Akademi Petir Besar menoleh dengan kaku dan menatap Wang Xian dengan tatapan gemetar. Apakah kamu tidak mengenali saya? Wang Xian tersenyum dan menepuk pundaknya dengan ringan. Keringat dingin langsung menetes dari kepala-kepala sekolah Akademi Petir Besar. Tidak. Pada saat ini, Grandmaster dari Great Thundercelap Academy dan penguasa kota-kota Liuyan di kota Zi juga telah melihat Wang Xian. Mereka merasa bahwa segala sesuatu sebelum mereka gelap gulita.
Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah saat mereka berbicara dengan ketakutan dan keputusasaan di wajah mereka. Teror besar telah turun. Mengapa kamu begitu takut? Bukankah kamu sangat arogan barusan? Wang Xian melirik mereka dan berkata sambil tersenyum. Terus berteriak, hehe, bab 3428-3427 hancur total. Bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana Anda bisa masuk ke tanah terberkati gua surga kami? His, bagaimana? Bagaimana dia bisa masuk ke tempat kita? Tidak. Kakak senior dari ras Thunder Rai, bagaimana dia bisa masuk? Di tanah terberkati gua surga dari Great Thunder Celap Academy, kengerian dan kepanikan memenuhi pikiran semua orang. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan saat mereka menatap sosok di sebelah kepala sekolah mereka. Kakak tertua dari ras petir, lawan yang mereka anggap tak terkalahkan. Mereka telah dipaksa masuk ke tanah yang diberkati gua surga dan sudah siap untuk bertahan hidup di sini. Tapi sekarang, kakak tertua dari ras Lightning tiba-tiba masuk. Kemudian, nasib yang menunggu mereka adalah kehancuran. Ini membuat mereka semua gemetar tak terkendali. Dibandingkan dengan ditekan di tanah yang diberkati gua surga, mereka hanya kehilangan sedikit kebebasan. Namun, mereka masih bisa bertahan dan tinggal di sini. Jika mereka mati, semuanya akan hilang. Kedatangan kakak tertua dari Thunder Rai Rache mengumumkan kematian mereka. Kamu bisa mati dengan damai. Wang Xian melihat keempat ksatria alam semesta tahap puncak di sampingnya dan berkata dengan lemah. Dekan Sekolah Petir Besar, leluhur Sekolah Petir Besar, penguasa kota-kota Liuyan, dan penguasa kota-kota Zi. Mereka berempat sangat pucat dan dipenuhi dengan keputusasaan dan kepahitan. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda memasuki tanah terberkati gua surga sekolah Thunder Celap kami? Dekan sekolah Great Thunder Celap bertanya pada Wang Xian dengan wajah penuh kengganan. Tidak, Wang Xian tersenyum dan melambaikan tangannya. Gelombang energi menutupi mereka sepenuhnya. Penangkapan jiwa. Dia bergumam pelan dan gelombang informasi memasuki pikirannya. Beberapa informasi tentang Akademi Petir Besar, Kota Liuyan, dan Kota Zi disajikan satu persatu. Selain itu, ada juga masalah dua leluhur Akademi Petir Besar yang memimpin murid elit mereka untuk bersembunyi di luar. Dia tersenyum kecil dan melambaikan tangannya. Gelombang energi kematian menyelimuti empat ksatria alam semesta puncak. Tidak. Bunuh dia, dia ingin membunuh kita. Apa yang harus kita lakukan jika dekan dan yang lainnya terbunuh? Aku tidak ingin mati. Di belakang, semua orang melihat dekan mereka dan City Lord Falling. Wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan dan keputusasaan saat mereka berteriak. Beberapa murid benar-benar pingsan. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Seorang ksatria alam semesta tingkat 9 meraung dan menyerbu ke arah Wang Xian. Wang Xian terkekeh. Dengan lambaian tangannya, ksatria alam semesta tingkat 9 langsung terbunuh. Dia tersenyum menghina dan mengalihkan pandangannya ke semua orang dari tiga kekuatan. Tekanan tak terlihat menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Rumput kabut, lihat tanah terberkati gua surga dari Great Thunder Celap Academy. Senior tertua kita telah memasukinya. Kakak laki-laki tertua kami sebenarnya telah memasuki tanah terberkati gua surga mereka, hahaha. Kapan kakak laki-laki tertua kita masuk? Kepala Sekolah Akademi Petir Besar dan yang lainnya dibunuh oleh kakak tertua kami. Kakak laki-laki tertua kami tidak terkalahkan. Apakah kita akan mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan kita? Sekarang kakak laki-laki tertua kita telah masuk, ini adalah hari kiamat mereka. Pada saat yang sama, di luar, para ahli ras Thunder Rai siap menekan tiga kekuatan utama. Pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat Wang Xian muncul di dalam tanah yang diberkati gua surga. Mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak laki-laki tertua sebenarnya telah memasuki tanah terberkati gua surga. Akhir dari tiga kekuatan utama akan datang. Para pemimpin suku Thunder Rai juga tidak percaya dan sangat terkejut. Kakak laki-laki tertua benar-benar maha kuasa. Ledakan. Di bagian dalam tanah terberkati gua surga dari halaman petir besar, Wang Xian melambaikan tangannya. Gelombang kekuatan destruktif menyapu para ahli dari tiga kekuatan utama. Energi menakutkan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan.
Teriakan kesakitan terdengar. Mereka berteriak tak berdaya dan putus asa. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Warga sipil dan murid yang lemah di belakang mereka berlutut di tanah dengan putus asa dan berteriak keras. Wang Xian melirik mereka tetapi tidak bergerak. Murid dan warga sipil yang lemah ini diserahkan kepada Thunder Rai Rache untuk ditangani. Dia tidak akan berpartisipasi dalam pembunuhan atau apapun. Berdengung. Tubuhnya bergerak dan tiba tepat di depan saklar formasi pertahanan tanah yang diberkati gua surga. Dia menutup formasi pertahanan. Formasi menghilang. Tubuh Wang Xian bergetar dan banyak rantai menutupi seluruh kekosongan. Semua orang diselimuti di dalamnya. Di bawah liputannya, tidak ada yang bisa melarikan diri. Wang Xian, kamu terlalu kuat. Fiu, kakak tertua adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Pemimpin suku Thunder Rai dan yang lainnya terbang dengan penuh semangat saat mereka berseru di dalam hati. Sungguh kabar buruk memiliki musuh seperti itu. Pertahanan surga gua surga dari Great Thunder Club Academy jauh lebih kuat daripada suku Thunder Rai. Namun, Wang Xian bisa masuk dengan mudah. Metode luar biasa ini sangat menakutkan. Hehe, pemimpin, aku akan menyerahkannya padamu untuk ditangani. Tolong berikan mayat mereka kepadaku juga. Tolong beri saya beberapa harta angin dan atribut guntur juga. Saya berguna. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Hahaha, semua ini diperoleh olehmu, Wang Xian. Tanpa Anda, perlombaan guntur kami akan ditekan. Kata pemimpin klan Thunder Rache sambil tertawa. Tidak dibutuhkan. Saya hanya menginginkan ini. Saya tidak membutuhkan harta karun atribut Thunder lainnya. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia membantu perlombaan petir untuk menghancurkan 3 kekuatan utama dan memberikan semua harta ini kepada mereka. Dia telah melunasi sebagian besar bantuannya. Di masa depan, persahabatan mereka akan tetap ada. Namun, dia tidak perlu memberi mereka semua harta yang dia peroleh. Ini, mari kita lihat gudang harta karun dari 3 kekuatan utama terlebih dahulu. Penatua pertama, bawa orang-orangmu dan penjarakan semua murid dari 3 kekuatan utama. Pemimpin suku Thunder Rai memberi perintah. Ya, pemimpin. Penatua pertama dan yang lainnya segera merespons. Wajah mereka juga dipenuhi dengan kegembiraan. Kali ini, mereka telah menghancurkan 3 kekuatan utama dan memperoleh tanah yang diberkati gua surga dari pihak lain, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan suku Thunder Rai. Terutama tanah terberkati gua surga dari Great Thunder Club Academy, yang bahkan lebih kuat daripada suku Sinar Guntur mereka. Belum lagi ada harta lainnya. Kemenangan besar. The Great Elder dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kemenangan besar. Sekelompok murid yang kuat meraung. Pemimpin klan, ayo pergi. Aku tahu di mana gudang harta karun mereka. Ayo masuk dan lihat. Wang Xian memandang pemimpin klan ras petir dan berkata. Ini, Wang Xian, kamu bisa mengambil semua harta di gudang harta karun. Pemimpin klan ras petir dan yang lainnya berkata dengan malu. Jika ada sesuatu yang bisa saya gunakan, saya akan mengambilnya. Wang Xian tersenyum. Dengan lambaian tangannya, dia membawa mereka ke bagian terdalam dari tanah yang diberkati. Di bagian terdalam dari tanah yang diberkati, ada puncak gunung yang berukuran lebih dari 10.000 meter. Ada pintu masuk gua di depan puncak gunung. Ini adalah rumah harta karun dari Great Thunder Club Academy, sebuah kekuatan yang telah terakumulasi selama hampir 10 miliar tahun. Ayo pergi. Tatapan Wang Xian sedikit memanas. Dengan lambaian tangannya, dia membuka pintu rumah harta karun dan masuk. Bab 3429-3428 Domain Thundercloud bergetar. Itu adalah cetak biru kuno. Menurut ingatan di benak Wang Xian, ada beberapa harta buruk di perbendaharaan Akademi Petir Besar. Namun, sayang sekali mereka harus membayar banyak harta untuk mengundang penguasa alam semesta. Meski begitu, barang-barang di dalamnya masih akan membuat orang gila. Saat Wang Xian dan yang lainnya memasuki perbendaharaan, mereka merasakan energi yang agung. The Great Thunder Club Academy memiliki warisan yang dalam. Mereka lahir lebih awal dari kita, Thunder Rai Rache. Pemimpin ras Thunder Rai mengamati sekelilingnya saat matanya berbinar. Kebanyakan dari mereka adalah harta dari atribut guntur. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Saat dia memasuki rumah harta karun, ada semua jenis senjata dengan atribut guntur.
Semua senjata ini berada di bawah level Luminous Tracer yang diperoleh. Jumlah senjata telah mencapai 1 juta. Ini dianggap sebagai penyimpanan senjata skala kecil. Wang Xian dan yang lainnya terus berjalan ke depan. Energi di kedalaman bahkan lebih agung. Demikian pula, itu terutama dari atribut Lightning. Memperoleh Luminous Tracer, memperoleh harta karun tertinggi. Ketika mereka mencapai bagian terdalam, Wang Xian melihat ke kanan dan menunjukkan senyuman. Dia berjalan mendekat. Itu adalah bendera atribut Dark Yellow Earth. Dia melambaikan tangannya dan bendera berkibar. Itu memancarkan aura yang kuat. Harta spiritual bawaan, ini adalah satu-satunya harta spiritual bawaan lainnya di Akademi Petir Besar yang memiliki atribut petir. Atribut bumi dapat diserap oleh Five Elements Millstone. Setelah menyerapnya, batu gerindra 5 elemen seharusnya bisa mencapai terobosan. Gumamnya, terakhir kali batu penggiling 5 elemen menyerap mutiara naga api level penguasa alam semesta, itu telah mencapai level yang sangat tinggi, dan itu hanya sedikit jauh dari penguasa alam semesta level 1. Sekarang setelah menyerap harta spiritual bawaan ini, batu kilangan 5 elemen seharusnya bisa menembusnya. Namun, akan sulit bagi Tai Chi Dragon Disc untuk menerobos. Dia hanya memiliki satu harta spiritual bawaan dengan atribut kegelapan di tangannya sekarang, yang dapat mengangkat cakram naga Tai Chi ke puncak satria alam semesta. Agar bisa menerobos lagi, dia masih membutuhkan harta spiritual bawaan dengan atribut terang dan gelap. Wang Xian menyimpan bendera harta karun Luminous bawaan. Secara alami, pemimpin ras petir dan yang lainnya tidak keberatan. Selain harta karun bawaan ini, ada lusinan senjata dengan atribut angin dan kilat di dalam perbendaharaan. Ada 5 elemen dan ada juga atribut terang dan gelap. Wang Xian menyimpan semua ini sementara dia juga mengambil ramuan lainnya. Ada banyak ramuan, tapi masih ada jalan panjang sebelum dia bisa membuat terobosan lain. Pemimpin klan, aku tidak akan mengambil barang-barang lainnya. Biarkan murid kuat lainnya menggunakannya. Wang Xian berkata kepada pemimpin klan Thunder Rai dan yang lainnya. Harta karun ini terlalu berharga. Wang Xian, terimalah juga 2 harta spiritual bawaan ini. Pemimpin klan Thunder Rai dan yang lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala. Ada total 3 harta spiritual bawaan di Akademi Petir Besar, tetapi Wang Xian tidak menginginkannya. Pemimpin klan, kamu bisa menggunakan ini. Kamu bisa mengambilnya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Ini, baiklah. Pemimpin klan ras petir tidak menolaknya lagi. Wang Xian, datang dan lihatlah ini. Ini adalah item yang sangat spesial dan nilainya juga tidak rendah. Pada saat ini, tetua tertinggi pertama dari ras petir sedang memegang cetak biru kuno biru di tangannya. Seluruh cetak biru kuno memancarkan cahaya biru samar seperti gelombang. Hah! Wang Xian menoleh dan mengungkapkan ekspresi ingin tahu. Cetak biru kuno ini seperti makhluk hidup. Energi unsur air di dalamnya terkondensasi menjadi ikan yang berenang. Ada juga beberapa perahu layar yang hanyut di atasnya. Cetak biru kuno sepanjang setengah meter itu menghadirkan dunia. Sepertinya ini adalah sungai keabadian. Pemimpin ras petir berjalan mendekat untuk melihat dan menebak. Sungai keabadian. Wang Xian mengungkapkan ekspresi penasaran. Sungai keabadian tidak terlalu jauh dari kita. Butuh beberapa tahun untuk terbang ke sana. Butuh lebih dari sebulan untuk melewati formasi teleportasi. Itu adalah tempat penindasan dan juga tempat kecemerlangan. Pemimpin ras Lightning memperkenalkan kepadanya, di sana, lebih dari 10 miliar tahun yang lalu, terjadi perang besar antara kedua ras. Salah satu ras ditekan di sini. Belakangan, ras lain dihancurkan oleh monster luar angkasa dan berubah menjadi reruntuhan. Seluruh sungai bintang ditempati oleh Space Beast itu. Dikatakan bahwa ia masih hidup di bawah sungai bintang. Tidak ada kekuatan yang berani menempati surga itu, tetapi banyak ahli pergi ke sana untuk mencari harta karun dan mendapatkan pengalaman. Sungai bintang juga merupakan cabang dari gunung dan lautan. Itu harus menjadi sungai keabadian. Saya hanya tidak tahu persis tempat apa yang tercatat di cetak biru kuno ini, dan apa sebenarnya kegunaannya. Penatua tertinggi dari ras petir mempelajari cetak biru kuno dan menggelengkan kepalanya. Lihatlah riak di atasnya. Riak membentuk lingkaran dan membentuk pola teratai. Itu harus terkait dengan teratai air kelas 12 sungai keabadian, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Pemimpin ras Lightning melanjutkan. Itu benar. Tetua tertinggi ras Lightning mengangguk.
Teratai air kelas 12. Pemimpin, harta macam apa ini? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Teratai air kelas 12 bisa dikatakan sebagai senjata harta bawaan. Itu juga bisa dikatakan sebagai harta kultivasi atribut air yang kuat. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Di sisi lain, teratai air kelas 6 dan teratai air kelas 9 telah muncul sebelumnya. Pemimpin ras petir berbicara. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Harta bawaan. Harta karun tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh faksi seperti ras petir. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkannya, itu akan direnggut oleh seorang ahli. Grand Elder, beri aku cetak biru kuno ini. Saya akan pergi ke sana untuk melihatnya ketika saya punya waktu. Kata Wang Xian. Sekarang dia telah membantu perlombaan kilat untuk menyingkirkan Akademi Petir Besar dan yang lainnya, dia tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia akan pergi ke tempat lain untuk mencari sumber daya dan harta karun. Sungai Keabadian adalah tempat yang baik untuk dikunjungi. Lagi pula, wilayah naga suci ada di lautan. Baiklah, ini dia. Penatua tertinggi pertama mengangguk dan memberikan cetak biru kuno kepadanya. Selain cetak biru kuno ini, Wang Xian tidak terlalu tertarik pada hal lain. Dia juga tidak menginginkan barang-barang aneh dan spesial. Pemimpin klan, ayo pergi ke perbendaharaan kota Zi dan kota Liuyan. Semua harta di kota Zi dan kota Liuyan telah dipindahkan ke kerajaan surgawi penguasa kota. Kerajaan surgawi mereka juga telah dipindahkan ke tanah terberkati Gua Surga. Wang Xian membawa mereka. Segala macam harta telah dituai. Saat Wang Xian dan yang lainnya mulai mengumpulkan rampasan perang, berita tentang penghancuran Akademi Petir Besar, kota Zi, dan kota Liuyan telah menyebar. Dimusnahkan dan ditekan adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Kakak tertua dari ras Thunder Rai telah mencapai terobosan dan melancarkan serangan balik yang putus asa. Mereka mengira Akademi Petir Besar dan yang lainnya akan dikalahkan dan tiga faksi utama akan ditekan. Namun, semua faksi dan semua murid yang kuat tidak pernah berpikir bahwa tiga faksi utama dari Akademi Petir Besar akan dimusnahkan sepenuhnya. Ini karena dengan berdirinya Akademi Petir Besar dan tanah terberkati Gua Surga yang ditempati Akademi Petir Besar, tidak mungkin kecuali ada seorang ahli yang kekuatan tempurnya melampaui penguasa alam semesta tingkat 1. Bab 3430-3429 Piring Naga Taichi, Penggilingan Besar dari 5 Elemen. Akademi Petir Hebat, Kota Zi, dan Kota Liuyan telah dihancurkan oleh perlombaan petir. Ini kehancuran. Tanah yang diberkati Gua Surga mereka juga telah dihancurkan. Bukankah ini terlalu menakutkan? Saya mendengar bahwa kakak tertua dari ras petir telah memasuki tanah terberkati Gua Surga mereka. Kemampuan ini membuat orang panik. Di Thunder Cloud Domain dan daerah sekitarnya, semua ahli dari berbagai faksi sangat terkejut ketika mereka mendengar berita dari Great Thunder Celap Academy. Semua faksi agak panik. Tanah yang diberkati Gua Surga dari satu ras adalah kartu truf terbesar mereka. Itu adalah jaminan terbesar mereka. Bahkan jika mereka ditekan, mereka tidak akan dihancurkan dan masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, begitu pertahanan Gua Surga dipaksakan, itu akan menjadi pemusnahan total. Menghadapi musuh seperti itu, siapa yang tidak panik? Itu benar-benar panik. Ini membuat mereka semakin waspada terhadap kakak senior ras petir. Jika mereka memprovokasi dia, siapa yang bisa menjamin bahwa pertahanan Gua Surga mereka akan lebih kuat daripada sekolah petir hebat? Belum lagi kekuatan kakak laki-laki Thunder Rache saat ini. Dia dianugerahi gelar raja dalam satu pertempuran. Sekolah petir besar dihancurkan, kota Liuyan dihancurkan, dan kota Zi dihancurkan. Segera, berita tentang tiga kekuatan utama yang dihancurkan menyebar sepenuhnya. Surga Gua Surga dari tiga kekuatan utama sepenuhnya ditempati oleh ras Thunder Rai. Terima kasih banyak, Wang Xian. Terimalah busur kami juga. 2 hari kemudian, di aula utama ras Thunder Rai, pemimpin klan dan ahli lainnya membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Mereka membungkuk dengan tulus. Pemimpin suku, kamu terlalu sopan. Wang Xian menatap mereka dan tersenyum. Hehe, kita harus membungkuk. Merupakan kehormatan bagi kami untuk mendapat bantuan dari naga sejati dari suku Sinar Guntur kami. Petik 2. Pemimpin suku tertawa kecil dan berkata. Setelah ragu sejenak, dia melanjutkan, Wang Xian, apakah kamu punya rencana di masa depan?
Aku mungkin akan keluar untuk mendapatkan beberapa pengalaman di masa depan. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian semua. Saya memiliki kekuatan saya sendiri dan bukan dari garis keturunan naga leluhur. Wang Xian tidak menyembunyikan apapun dan berkata, jika perlombaan kilat mengalami kesulitan di masa depan, Anda dapat mencari saya, pemimpin suku. Pemimpin suku dan yang lainnya sedikit tertegun. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Wang Xian tidak berasal dari garis keturunan naga leluhur. Baiklah, para ahli dari suku Thunder Rai juga mengerti bahwa sungai kecil mereka tidak dapat menampung naga sejati. Sudah sangat bermanfaat untuk bisa mendapatkan janji Wang Xian. Selain itu, mereka telah memperoleh begitu banyak harta dan tanah yang diberkati gua surga kali ini. Ini juga akan memungkinkan kekuatan keseluruhan suku Thunder Rai meningkat secara signifikan. Baiklah, pemimpin klan. Aku akan kembali ke istana dulu. Saya mungkin akan keluar untuk pelatihan dalam waktu singkat. Kalau begitu aku tidak akan menyapa kalian semua. Saat Wang Xian berbicara, dia kembali ke istananya sendiri. Sosoknya melintas saat dia kembali ke Istana Naga. Salam, Raja Naga. Di Istana Naga, Perdana Menteri Gui langsung menyapanya dengan hormat. Istana Naga saat ini agak sepi. Dari hampir 2 juta murid di Istana Naga, lebih dari 1 juta telah pergi dan memasuki tanah purba yang membuka surga untuk pelatihan. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, mereka telah mencapai wilayah dalam. Saya punya beberapa sumber daya di sini. Biarkan mereka berkembang. Wang Xian melambaikan tangannya dan meletakkan mayat yang diperolehnya dari Akademi Petir Besar, Kota Liuyan, dan Kota Zi ke samping. Ada total 14 mayat ksatria alam semesta puncak. Adapun mayat ksatria alam semesta dengan kekuatan tempur tingkat 9, ada lebih dari 80 orang. Ada juga banyak mayat level 8 dan level 7. Ini bisa memberi anggota Istana Naga dorongan besar. Raja Naga, kamu benar-benar mendapatkan begitu banyak mayat. Saya akan memberitahu mereka untuk kembali dan meningkatkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Perdana Menteri Gui tampak kaget saat melihat mayat-mayat itu dan segera menjawab. Ya, 14 mayat. Ini akan membantu susunan langit untuk menerobos ke dominator alam semesta level 1. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Raja Naga, Aohe dan yang lainnya belum pergi. Mereka saat ini melahap beberapa istana naga. Sekarang lebih sulit. Kita bisa menaikkan kekuatan mereka ke puncak Ksatria semesta terlebih dahulu. Dalam hal ini, mereka juga akan menerobos ke tingkat pertama kekuatan tempur dominator alam semesta dengan sangat cepat. Perdana Menteri Gui menyarankan. Baiklah, kamu yang membuat pengaturan. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tidaklah mudah untuk melahap istana naga dari level dominator alam semesta. Namun, begitu mereka melahapnya, mereka pasti bisa mencapai terobosan. Ini akan memungkinkan istana naga menghasilkan beberapa master alam semesta dengan kekuatan tempur level 1. Itu belum sepenuhnya pasti. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk dan pergi. Wang Xian mengeluarkan harta yang dia peroleh satu persatu. Mereka adalah harta spiritual bawaan dengan atribut bumi dan kegelapan. Sisanya diperoleh harta tertinggi dan harta spiritual. Dia mengeluarkan 5 elemen penggilingan dan pelat naga Tai Chi, segera mulai menyerap. Seiring berlalunya hari, berdengung, ho ho ho. Setengah bulan kemudian, piringan naga Tai Chi berputar dengan cepat, seperti suara dua naga yang seperti tinta. Wajah Wang Xian mengungkapkan senyuman, terobosan cakram Tai Chi Dragon. Setelah terobosan di Naga Tai Chi, penguasa alam semesta di bawah serangan itu, tidak ingin pecah. Di samping, 5 elemen batu kilangan masih menyerap harta spiritual bawaan dari atribut bumi. Aura tebal dan berat menyebar ke sekitarnya. Telapak tangan Wang Xian mendarat di atasnya. Kekuatan 5 elemen yang tebal membantu batu kilangan 5 elemen dalam memurnikannya. Terobosan sudah dekat. Mengaum, mengaum, mengaum. Tidak lama kemudian, raungan terdengar. 5 elemen Millstone dan 5 naga surgawi terjalin bersama, memancarkan aura yang menakutkan. Aura ini menyebabkan penguasa alam semesta tingkat 1 bergetar. Setelah terobosan batu 5 elemen, kekuatan Wang Xian mengalami peningkatan eksplosif lainnya. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk melawan 5 atau 6 dari mereka. Namun, mungkin akan sedikit lebih sulit jika pihak lain memiliki harta spiritual bawaan.
Ketinggian lempeng naga Tai Chi dan batu kilangan 5 elemen membuat Wang Xian dalam suasana hati yang baik. Mereka bersiap untuk menemani sekelompok gadis sebelum keluar untuk mencari sumber daya. Hanya setelah memasuki benua primal pembuka surga barulah Wang Xian menyadari betapa murahnya waktu. Jika tidak ada formasi teleportasi, butuh beberapa tahun untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Jika dia melakukan perjalanan jauh, dia mungkin perlu terbang selama ribuan tahun atau puluhan ribu tahun. Waktu 1 tahun seperti 1 hari. Di bagian dalam, terekam oleh zaman. 1 era, 100.000 tahun. Wang Xian menemani sekelompok gadis untuk beristirahat selama beberapa tahun. Sekelompok murid di Istana Naga bergegas kembali setelah beberapa saat untuk meningkatkan kekuatan mereka satu persatu. Setelah itu, dia meminta kebohongan untuk mengirim mereka ke area dalam satu persatu untuk menghemat waktu. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Wang Xian datang ke perlombaan Lightning. Dia keluar dari istana dan melihat sekeliling. Kakak tertua. Halo, kakak senior tertua. Semua murid yang melihat Wang Xian langsung berhenti dan menyapanya dengan hormat. Kakak laki-laki tertua saat ini adalah orang terkuat dalam perlombaan petir dan juga penyelamat mereka. Wang Xian mengangguk pada mereka dan berjalan santai. Setelah itu, dia pergi melalui formasi teleportasi.